Stroke masih merupakan penyakit dengan angka mortalitas tertinggi, terutama stroke perdarahan. Pada saat saya PPDS, saya melihat cukup banyak pasien-pasien stroke yang mengalami perdarahan ulang dan mengalami serangan stroke berulang. Bahkan beberapa pasien mengalami stroke berulang pada saat ini. Setelah kita lakukan evaluasi, ternyata hal itu disebabkan karena modalitas diagnostik dan modalitas intervensinya tidak lebih kuat untuk kasus-kasus neurovaskuler. Neurointervensi mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2008 ketika salah seorang fellow pulang dari India, yaitu Dr. Krishnan. Kemudian karena kebutuhan mendesak akan adanya pengembangan neurointervensi ini, maka Departemen Neurologi RSUD Dr. Sutomo mengirimkan salah seorang staf yang kebetulan saya sendiri untuk mengikuti fellowship pada Desember 2010 dan selesai pada Desember 2011. Setelah itu, maka prosedur-prosedur neurointervensi di Surabaya rutin dikerjakan, bahkan untuk semua kasus yang dulu sangat jarang dan tidak pernah bahkan mungkin dikerjakan di Surabaya. Departemen Neurologi di Surabaya mengembangkan divisi neurointervensi setelah saya pulang dari India. Tentu saja bukan hal mudah karena ada banyak perjuangan, karena ini merupakan kompetensi baru di bidang neurologi. Kita harus menyampaikan dan meyakinkan rumah sakit bahwa kita memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan neurointervensi. Setelah hal-hal yang sifatnya administratif selesai, maka pada tanggal 12 Maret 2012 prosedur utama neurointervensi untuk kasus aneurisma intrakranial dikerjakan di Surabaya, yaitu tindakan cerebral angiografi atau kita sebut sebagai DSA, digital subtraction angiogram. Setelah periode tersebut, hampir semua prosedur neurointervensi sampai saat ini sudah kita kerjakan, dan PPDS yang merupakan bagian integral dari pengembangan kompetensi neurointervensi ini ikut terlibat dalam melakukan seleksi pasien, kemudian mengevaluasi prosedur pre-prosedur, durante prosedur, dan pasca prosedur. Dan pada tahun 2018, karena berkembang demikian pesat neurointervensi ini sebagai salah satu tindakan diagnostik dan terapi, Rumah Sakit Dr. Sutomo, FK Unair, RSUD Dr. Sutomo membuka program fellowship secara nasional bersama dengan Jakarta dan Makassar, sehingga pendidikan neurointervensi tidak perlu lagi ditempuh di luar negeri, karena kita di Indonesia sudah bisa mendidik fellow-fellow neurointervensi yang bisa mengerjakan prosedur-prosedur neurointervensi tersebut. Jadi perkembangan neurointervensi di Surabaya dan di Indonesia sangat signifikan, walaupun masih berusia relatif remaja antara 10 sampai 15 tahun. Perkembangan ini sebenarnya diikuti oleh perkembangan yang sifatnya bukan hanya pelayanan tetapi juga pendidikan dan penelitian. Kita juga sudah dipercaya untuk mempresentasikan penelitian dan kasus-kasus kita di tingkat regional maupun internasional. Bijaksana, Smart, Excellent, pintar, tegas, oke, idola mahasiswa, baik, cerdas, seorang mentor dan inspirator. Harapannya adalah bahwa neurointervensi ini akan menjadi bagian integral dari neurologi. Saat ini tantangan terbesar adalah soal pembiayaan. Ke depan mungkin pemerintah dengan organisasi profesi, khususnya Perdosi, akan mampu memberikan pembiayaan yang maksimal untuk prosedur-prosedur neurointervensi, sehingga kita betul-betul setara prosedur-prosedur kita dengan neurointervensi yang ada di seluruh dunia.